Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya hadir kembali menjumpai teman-teman semua dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu sehat, kuat, sukses, dan dilindungi dari virus corona. Dan kalau Anda terdampak, percayalah teman-teman, semangat, perkatakan hal-hal yang positif pada diri Anda, dan pasti akan Anda disembuhkan. Sebab sudah banyak sekali orang yang telah disembuhkan dari virus ini. Banyak teman saya juga yang terdampak tetapi sudah sembuh dan pulih. Jadi tidak usah takut teman-teman, tidak usah terlalu dipikirkan kalau Anda terdampak saat ini. Oke. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang penting lagi buat teman-teman semua, khususnya buat para VTuber. Ya, ini khusus buat para VTuber. Nah, kenapa ada yang haters mengatakan selalu membahas haters? Ya karena kan selalu berkomentar pada channel-channel saya. Lucu. Bahkan ada yang membernya ya, orang tua tuh, yang dia mengatakan pada video saya yang barusan saya upload tadi pagi, nggak usah lah saya sebut namanya, nggak penting juga ya. Tapi mereka tuh adalah fans berat saya sebenarnya. Selalu saya bilang kepada teman-teman bahwa khususnya yang baru pertama kali melihat video ini ya, ada orang-orang yang tidak suka VTube dan juga saya, tetapi lucunya selalu tuh menunggu terus. Ada orang lihat di depannya, lu ngapain? Nggak nunggu videonya Dema, iya kan? Untuk apa? Nggak nunggu aja, ya kan panas. Memang lu member VTube? Kagak. Kenapa lu nungguin? Ya memang. Lah, kalau bukan member VTube, ngapain nunggu kemudian? Ngapain urusan orang? Bingung dia. Bertatap-tatapan mereka semua. Dan orang-orang ini merasa katanya merugikan. Tapi nunggu video saya. Oh, berbareng-bareng nih, baris. Berkelompok-kelompok nunggu video saya. Pada video saya yang terbaru banyak masuk. Makanya kenapa saya juga selalu membahas mengangkat haters, karena pastilah ya kan. Mereka berkelompok-kelompok, bikin kelompok-kelompok, nunggu video saya. Ada orang lihat, kalian ngapain di sini? Nunggu video Dema. Siapa yang suruh? Ayah. Untuk apa? Enggak. Kasih nakut-nakut itu orang. Tujuannya apa? Enggak. Nakut-nakuti saja. Itu mereka lakukan. Teman-teman, ini mereka lakukan. Pasti mereka bilang lagi nih, Dema gila, lucu. Mereka itu, saya bilang, katanya cerdas mereka, ya. Tapi kalau dia nggak suka video-video saya, kenapa masih masuk? Dia bilang pagi-pagi, dia bilang begini, ya. Orang stres, tukang tipu. Udah upload pagi-pagi nyari duit di YouTube, konten tipu-tipu, gitu amat sih cari duit. Katanya pelayan gereja, malu-maluin sama agama lu. Nah ini kan, ini nih cara-cara mereka, ya. Inilah cara-cara mereka, nakut-nakuti. Rese kan? Saya mau terserah, mau upload video 20 kali dalam sehari, lu pusing, ya ini. Mereka pusing tanpa sebab. Bisa jadi kenapa? Selalu saya bilang, kerasukan, ya, dirasuki. Akhirnya mereka mengatakan sesuatu yang tidak nyambung dengan orang lain. Ini channel saya, mau 100 kali saya upload. Kalau Anda iri, ya upload juga dong. Mana channel lu? Tunjukkan, mau dilihat. Cerdas tingkat dewa. Lalu ada yang bilang begini, bukan masalah kami benci, tapi masalahnya ini aplikasi ilegal. Memang ayah kalian, kemarin saya bilang ayah kalian juga menunjukkan aplikasi yang tidak berizin sama sekali saat itu. Inilah orang-orang cerdas. Teman-teman,
komentar-komentar mereka itu tidak masuk di logika. Mereka membenci VTuber tanpa sebab dengan alasan nanti takut ditipu. Saya bilang, mana yang Anda saya tipu? Mana datanya dari kepolisian? Ya, tunjukkan, jangan cuma ngomong doang. Lalu mengatakan ilegal. Tadi saya bilang, ayah kalian menunjukkan aplikasi membagikan referral snack. Mau tampil beda kah? Saya mau tanya, kalian udah masuk gak snack? Sekarang tidak bisa disahur. Ada yang bertanya, Pi, bahas snack video lagi dong. Kapan bisa kerjain misi? Babenya bilang, sudah 3 kali saya bahas. Apalagi mau dibahas? Cerdas tingkat dewa, melebihi IQ standar, IQ rata-rata. Inilah mereka yang selalu saya bilang. Coba mikir, dia nggak suka channel saya. Simple. Kalau Anda cerdas, kita nggak suka sesuatu, masa kita tidak suka makanan, ini makanan basi. Kalau menurut kita itu makanan basi, masih kita makan. Inilah mereka. Tidak suka dengan channelnya Demma, tapi masuk terus di dalam berkomentar. Panas mereka, nunggu berjam-jam. Lewat orang, ngapain? Tunggu channel Demma. Untuk apa? Enggak. Siapa yang suruh? Ayah. Bergrup-grup. Ayah yang suruh. Lalu kemudian muncul. Kalau sudah komen paling menyeramkan, itu misi gratis mereka. Itu tujuan mereka. Yang sebentar lagi akan punah, kembali ke habitatnya kan. Teman-teman, ini jadi bahan hiburan buat para VTuber ya. Nah, ini yang saya akan sampaikan teman-teman berkaitan dengan video kali ini, yaitu anggota Komisi DPR RI Komisi 11 ya, yaitu Bapak I Gusti Agung Rai Wijaya SE. Anda bisa men-search di Google, anggota Komisi 11 yang masih aktif, yang mendukung program VTube sebagai solusi jitu mendongkrak pendapatan per kapita masyarakat di tengah pandemi. Ya, jadi teman-teman, untuk para VTuber tidak usah ragu dan tidak usah khawatir. Ya. Anggota DPR RI pun mendukung program VTube. Luar biasa, amazing. Haters. Panas mereka. Udah dia tahu channelnya Demma, membahas itu masih panas. Saya mau masuk channelnya Demma, buram kameranya, tapi masih nongkrong. Ya, sorry kemarin saya lupa lap lensanya, makanya buram ya. Tapi Anda masih tongkrongi kan? Pasti tongkrongi. Dia katanya mikir jaringannya nggak lancar. Itu mereka fans berat saya loh. Sudah sangat jauh beda. Tapi mereka ngomong saya nggak dengarkan karena jauh. Ya. Mereka aja punya channel kagak kayak yang hanya kerjanya hanya nyinyir. Itu dipelihara, nyinyir. Seperti yang Bang Ferry bilang, memang mereka ditakdirkan untuk jadi mulutnya itu tidak pantas. Netizen yang paling parah di Indonesia, ini memang Indonesia ini. Yang mengaku dan lucunya mengaku-ngaku mereka cerdas. Biasanya kalau teman-teman saya di ruangan saya ini, saya bebas berekspresi, ya. Kalau di tempat lain agak-agak slow, tapi kalau di tempat saya ini bebas. Mau nadanya tinggi, mau humor seperti apa. Tapi yang disampaikan oleh haters, dia selalu mengatakan bahwa gila, ketawa-ketawa sendiri. Nah, inilah perubahan zaman yang begitu dahsyat yang mereka tidak pahami, ya. Mereka tidak pahami. Kalau zaman dulu orang bicara-bicara sendiri itu dikatakan gila.
Ya kan, bisa dibilang stres. Nah, apalagi kalau duduk kemudian bicara-bicara sendiri, itu dikatakan gila. Tetapi sekarang orang yang berbicara mengata-ngatai orang gila yang berbicara-bicara sendiri itu bisa dipertanyakan. Kenapa? Karena sekarang beda zaman. Ada orang yang mengatakan saya gila, berbicara di depan kamera, ketawa sendiri, dia mengatakan saya gila. Sekarang zamannya adalah orang berbicara di depan kamera. Ya enggak teman-teman? Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ketawa-ketawa sendiri di depan kamera atau bicara sendiri, bisa jadi itu orang gila karena terbalik, zaman terbalik. Mereka tidak mengetahui. Padahal nggak sadar juga ayahnya juga bicara sendiri di depan kamera. Hampir seluruh dunia banyak orang sekarang seperti orang gila pada zaman dulu, tetapi bukan gila, zaman. Ya. Inilah yang haters tidak mengerti. Mereka tidak mengerti bahwa ada aplikasi selain YouTube yang bisa merubah orang, banyak orang. Tapi mereka nggak ngerti. Buat mereka itu kekonyolan. Katanya mereka cerdas, tetapi dia bawa sifat-sifat masa lalu, ejaan-ejaan lama, Pithecanthropus erectus, purbakala. Itu. Nah, oke teman-teman, kembali ke pembahasan utama kali ini, bahwa anggota Komisi DPR RI, Komisi 11 mendukung program FITUP. Teman-teman, saya akan bacakan ya. Oke, teman-teman bisa ikuti di layar dari jarakpost.com bersama membangun bangsa. Anggota Komisi 11 DPR RI mendukung program FITUP sebagai solusi jitu mendongkrak pendapatan per kapita masyarakat di masa pandemi COVID-19. 17 Maret 2021. Ini adalah berita yang terbaru, teman-teman bisa melihat di Google. Jadi gini, Jakarta, jarakpost.com sebagai imbas sebagai kebijakan pembatasan sosial pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini sangat berkorelasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang salah satunya ditandai adanya penurunan pendapatan per kapita masyarakat. Pemerintah sudah mengantisipasi hal ini seperti ini dengan menggelontorkan berbagai program bantuan untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat. Selain berbagai program dari pemerintah, menurut I Gusti Agung Rai Wijaya, seorang anggota legislatif DPR RI Komisi 9 yang membidangi keuangan dan perbankan ketika melaksanakan kunjungan daerah pemilihan Kundapil, menilai suatu langkah jitu apabila pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkreasi membuka peluang positif di tengah berbagai keterbatasan di masa pandemi dengan batasan aturan dan regulasi yang ada. Adanya program FITUP dengan hampir 17 juta pengikut, Rai beranggapan menjadi salah satu solusi untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi karena tidak memerlukan mobilitas tinggi dan modal besar, namun bisa memberikan kontribusi dalam mendongkrak pendapatan per kapita masyarakat. Hanya dengan melihat iklan melalui perangkat alat komunikasi bisa mendapatkan penghasilan. Rai menyayangkan apabila ada pihak-pihak yang mempermasalahkan FITUP padahal manfaatnya besar bisa dirasakan oleh masyarakat yang terdampak. Hal kaitan FITUP mengemuka ketika dalam kegiatan Kundapil yang dilakukan oleh anggota DPR RI ini menerima aspirasi yang disampaikan oleh pimpinan Jarak Media Group 1 GD Putu Sudiarta, sarjana hukum. Visi besar FITUP ini adalah sejatinya untuk membentuk sebuah entitas ekosistem perdagangan dan perekonomian yang khususnya dibangun melalui media digital. Hal ini sejalan dengan visi besar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam membangun ekonomi digital dan menyambut revolusi industri 4.0 yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat kita di masa yang mendatang. Selain itu, FITUP juga memiliki beberapa fase program yang diantaranya adalah mengembangkan market dan produk UMKM yang juga menjadi perhatian khusus pemerintah, di mana FITUP juga menjadi salah satu fasilitator media sosial dan platform e-commerce menjadi sebuah sinergi yang sangat baik untuk perkembangan ekonomi mikro Indonesia yaitu UMKM dan sekaligus membuka jutaan peluang kerja untuk masyarakat usia produktif.
Fitup adalah produk Indonesia dan untuk pertama kalinya Fitup mendapatkan antusiasme yang sangat baik dari banyak lapisan masyarakat. Ini adalah bukti bahwa masyarakat kita telah membuka dan menerima perkembangan ekonomi digital ini. 17 juta member di seluruh Indonesia telah merasakan manfaat dan signifikan membantu perekonomian keluarga mereka. Bahkan visi Fitup ke depan adalah membuka jalur ekspansi ke negara ASEAN yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara terbaik dan pelopor dalam pertumbuhan ekonomi digital. Ya. Jadi inilah teman-teman yang disampaikan oleh Bapak I Gusti Agung Rai Wijaya selaku anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDIP. Ya. Jadi buat para Fitubers, tidak usah ragu, tidak usah tawar hati. Dukungan pemerintah untuk Fitup itu bertubi-tubi. Kemarin saya membahas beberapa petinggi-petinggi yang mendukung keberadaan Fitup. Luar biasa teman-teman. Kita mau ngapain lagi? Lalu ada yang mengatakan bahwa Dema menyampaikan hoax lagi. Anda buka di berita bro. Apa yang saya sampaikan itu ada dasar-dasarnya semua. Ya, termasuk Komandan Pasukan Bela Negara mendukung Fitup. Termasuk LSM mendukung Fitup. Lembaga pelaporan mendukung Fitup. Organisasi-organisasi ini adalah orang-orang yang lembaga-lembaga yang mendukung masyarakat, yang mendukung rakyat Indonesia. Lalu yang dikatakan seperti juga dikatakan oleh Pak I Gusti bahwa sangat menyayangkan ada orang-orang yang tidak mendukung Fitup. Sangat disayangkan. Kasihan. Jadi cara berpikir mereka itu katanya mencerdaskan bangsa, tetapi tidak bisa melihat apa yang dilakukan ketika masyarakat tertolong, maka mereka dapat datang dengan merongrong. Fitup memberikan solusi, Fitup memberikan harapan, Fitup menolong banyak orang, maka mereka datang merongrong orang-orang, menakut-nakuti, ya, menyatakan hal-hal yang negatif, bahkan tidak tanggung-tanggung, mengatakan kepada mereka yang menjalankan Fitup, bebek, kerbau, bebek dungu, ya, itu parah. Orang-orang yang menurut saya tidak sepantasnya dan tidak sepatutnya ngomong seperti itu. Kan saya selalu mengatakan, kalau Anda tidak suka dengan orang menjalankan Fitup, atau Anda tidak suka dengan Fitup, ya sudah, stop. Cukup untuk diri Anda sendiri. Tetapi jangan selalu berkoar-koar. Fitup bubar. Begini. Tidak usah maksakan kehendak kita kepada orang lain. Biarkan mereka yang memilih dan mengerjakan aplikasi itu. Kan Anda tidak dirugikan sepersen pun. Itu maksud saya. Kalau kalian cerdas, berpikir secara logis, dan teman-teman yang pertama kali melihat video saya, nilailah. Lihat di komentar-komentar mereka. Hadir berbondong-bondong, bergrup-grup, menghakimi saya, menjatuhkan saya, membuli saya. Tetapi memang kalau kita sudah seperti yang Agnes bilang, sudah di atas, mereka ngomong itu sudah tidak didengarkan lagi apa yang mereka bilang. Komentar-komentar mereka itu sampah. Kalau di YouTube, sebelum Anda berkomentar, itu ada peringatan dari YouTube. Berikanlah komentar yang pantas. Nah, mereka itu tidak bisa membaca, masih saja menghina orang. Tapi lucunya mereka mengaku sadar, cerdas. Saya sering ketawa melihat komentar mereka yang katanya mereka cerdas nih, ya. Tetapi komentar mereka saja tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, yang cerdas. Saya tidak mengerti maksud mereka apa itu cerdas. Ketika mengatakan sesamanya jing, itu mereka cerdas. Ketika mereka menakut-nakuti sesamanya, berhasil menakut-nakuti sesamanya, itu mereka menganggap cerdas.
Ketika mengatakan channelnya Dema tidak bermanfaat tapi ngotot masuk, panas, menunggui, ya sudah. Kalau memang kalian cerdas tidak usah masuk. Orang cerdas itu tadi saya mengatakan kalau sudah ditahu itu basi, kalau menurut Anda basi, kenapa masih dimakan? Kalau menurut Anda channel saya tidak bermanfaat, yang saya hanya sampaikan adalah ngibul menurut Anda, ya tidak usah masuk. Lalu Anda bilang jangan upload di YouTube. Memang YouTube punya nenek lu. Inilah orang-orang yang maksa. Mau 100 kali saya upload satu hari, hak saya. Kalau Anda tidak suka, iri, upload, bikin video, tunjukkan channel Anda, ya, gitu, simple. Cerdas, cerdas. Salam cerdas Indonesiaku. Bapak Ibu, cerdas ya. Lalu teman-teman, apa sebenarnya peran daripada Komisi 11 ya? Apa peran Komisi 11? Saya akan bacakan kepada Anda saja ya, supaya Anda tahu. Jadi berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 44/DPR RI /1/2019 sampai 2020 tentang penetapan mitra kerja komisi-komisi, badan anggaran dan badan akuntabilitas keuangan negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2019 sampai 2024, tanggal 31 Oktober 2019, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi 11 adalah sebagai berikut. Ruang lingkup keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan. Jadi ada 3. Kemudian pasangan kerja yaitu Kementerian Keuangan, kedua Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BP dalam kurung PPN dalam kurung Bappenas, ketiga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, keempat Badan Pusat Statistik, kelima Sekretariat Jenderal, 6 Bank Indonesia, 7 perbankan, 8 lembaga keuangan bukan bank, 9 lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, 10 lembaga penjamin simpanan, 11 otoritas jasa keuangan, 12 lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, 13 BUMN. Ya. Jadi ada 13 pasangan kerja daripada Komisi 11 ya. Tidak main-main teman-teman. Yang berurusan dengan keuangan-keuangan semua ya. Jadi inilah yang saya sampaikan kepada VTuber, memberikan keyakinan kepada teman-teman semua bahwa VTube didukung oleh anggota DPR RI Komisi 11 dari partai fraksi PDIP. Kemarin saya juga menyampaikan ada beberapa petinggi yang mendukung. Ngapa lagi? Haters nunggu gigi kering, tidak dapat apa-apa, kerjanya nyinyir, panas hati, berasap kepalanya. Itu yang dia kerjakan. Tapi mereka itu penggemar berat saya, bergrup-grup masuk, berlomba-lomba. Lalu akan ada lihat komentar-komentarnya mereka semua. Dia bilang bahas VTube lah dong. Di dalam video-video saya selalu membahas VTube. Tetapi pasti ada haters untuk memberikan informasi kepada teman-teman VTuber bahwa jangan dengarkan kata haters. Saya mengangkat perbandingan apa yang disampaikan oleh haters. Tidak rasional semua. Kebencian, ujaran kebencian, fitnah, hinaan, melulu yang dia sampaikan. Yang katanya sekali lagi cerdas, tetapi menurut saya bisa jadi, saya nggak nuduh, bisa jadi slash atau bisa jadi kerasukan. Mereka ngotot berulang-ulang saya bilang, ngotot masuk dalam channel saya, tapi katanya sudah ditahu tidak baik. Kenapa masih masuk? Cerdas dong, tapi panas. Kerasukan mereka masuk di Dema punya. Dan tidak lama lagi mereka akan kejam-kejam, berbaris-baris, bertatap-tatapan. Tatapannya mana? Kosong, hampa. Mana VIP? Nggak ada. Terus ngapain ngomel-ngomel? Nggak punya VIP? Iya, disuruh ayah. Jadi ngapain sekarang? Enggak,
gigit jari. Inilah yang mereka lakukan, teman-teman. Kembali. Tetapi bisa jadi setelah VTube di launching masih nongol. Karena mereka punya misi juga, ya kan? Jadi bisa jadi masih ada. Mereka punya misi gratis yang tak berguna. Aduh, tapi menurut mereka itu satu hati mereka, satu komando dari ayahnya. Sampai ada yang panggil di grup, Pi, bahas snack dong, Pi, snack dong. 3 kali udah saya bahas. Apalagi mau dibahas, snack. Saya minta izin apa, perizinan apa, selalu mengumandangkan ilegal, membagikan referral yang tidak berizin. Pi, snack dong, pingin makan, pingin joget. Kuik. Oh, salam cerdas Indonesiaku, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Ibu. Nah, ini mereka, teman-teman. Semoga teman-teman terhibur apa yang saya sampaikan. Anggota Komisi 11 DPR RI mendukung VTube, bro. Bagikan sebanyak-banyaknya video ini biar seluruh Indonesia tahu bahwa VTube the best. Bagikan sebanyak-banyaknya, teman-teman. Share supaya haters punah kembali ke masa lalu. Purbakala, iya kan? Purbakala, fosil-fosil yang diurusi. Sakit hati, panas, yang tak berdasar. Saya Dema memberkati Anda semua. Go Diamond.